Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Hari ini kita akan awali kembali dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan dan setiap pagi saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kemudian bagikan video renungan firman Tuhan ini kepada lebih banyak orang saudara melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara akan didoakan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara, saya rindu kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini tentang keselamatan keluarga kita. Karena tentu saja yang terpenting dalam kehidupan kita adalah keluarga. Lebih daripada kesuksesan, lebih daripada keberhasilan, keluarga adalah yang utama. Pertanyaannya, apakah keselamatan sudah terjadi di tengah keluarga kita? Kita akan belajar bagaimana supaya keluarga kita mengalami keselamatan dari ayat firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan terlebih dahulu kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus dalam perjalanan pelayanannya, masuklah ia ke kota Yeriko dan melintasi kota itu. Lalu kemudian orang banyak berduyun-duyun datang untuk mengikut Yesus, untuk melihat Yesus. Lalu kemudian saudara, di kota itu ada seorang yang bernama Sakeus. Dia adalah kepala pemungut cukai. Ia adalah seorang yang kaya. Lalu yang unik dari akhir dari kisah ini saudara adalah di mana Yesus memutuskan untuk singgah ke rumah Sakeus. Dan kemudian saat berada di rumah Sakeus, dia mengucapkan satu kalimat yang sangat luar biasa, yang saya percaya setiap kita juga rindu kalimat itu digenapi dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita, di mana kalimat itu adalah ayat yang ke-9,
Yesus berkata kepada Sakeus, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kalimat yang sangat indah, saudara. Yesus berkata ketika dia berada di rumah Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Artinya apa, saudara? Keluarga Sakeus mengalami keselamatan. Apakah saat ini keluarga kita sudah diselamatkan, saudara? Seperti yang di awal saya singgung, ada banyak hal yang penting dalam hidup ini. Kita penting untuk mencari nafkah, kita penting untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga kita. Sangat penting untuk kita mengangkat derajat keluarga kita, berusaha untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan, mengangkat ekonomi keluarga kita, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi jauh lebih penting dari semuanya itu, saudara, adalah supaya keluarga kita diselamatkan. Nah, itu yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara. Apakah keluarga saudara sudah mengalami keselamatan? Karena jika keluarga kita belum mengalami keselamatan, kalau misalnya saudara adalah seorang suami, kalau istri saudara belum diselamatkan, anak-anak saudara belum diselamatkan, sekalipun kebutuhan mereka tercukupi semua, tapi kalau mereka mati, mereka pasti akan masuk neraka. Saudara, alangkah kejamnya kita jika kita membiarkan keluarga kita masuk neraka dan dihukum sampai selama-lamanya. Kalau saudara adalah seorang istri, sudahkah suami saudara diselamatkan? Sudahkah anak-anak saudara diselamatkan? Sudahkah mereka mengalami kepastian keselamatan supaya hidup mereka diselamatkan dan mereka menjadi warga kerajaan sorga? Kalau saudara orang tua, bagaimana dengan anak-anak saudara? Sudahkah mereka mengalami keselamatan, kepastian keselamatan? Kalau saudara anak-anak, bagaimana dengan orang tua saudara? Sudahkah mereka mengalami kepastian keselamatan? Demikian juga saudara-saudara kita, sudahkah mereka mengalami keselamatan? Biarlah pertanyaan-pertanyaan ini menjadi perenungan yang mendalam bagi kita hari ini, saudara. Sudahkah mereka-mereka yang kita cintai itu memiliki kepastian keselamatan di dalam hidup mereka? Jika tidak, saudara, sekalipun kita berkata kita mengasihi mereka, maka sebenarnya kasih kita dipertanyakan kalau kita mengizinkan, kalau kita membiarkan mereka menuju ke neraka sampai selama-lamanya. Bukti kasih yang terdalam bagi keluarga kita adalah memberitakan Injil, memastikan bahwa mereka mengalami kepastian keselamatan, sehingga kapanpun kita semua akan menghadap Tuhan, kita semua pasti masuk surga yang indah bersama. Dan itulah kalimat yang diungkapkan oleh Yesus kepada keluarga Sakeus. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Dan saya percaya saudara, keluarga kita semua merindukan kalimat ini. Kita semua merindukan supaya kalimat ini digenapi di tengah keluarga kita. Adakah saat ini saudara rindu keluargamu diselamatkan? Biarlah kalimat firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Adakah saudara saat ini mungkin sedang menangis rindu bagaimana supaya keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu diselamatkan, suami istri diselamatkan? Biarlah kalimat firman Tuhan ini digenapi di tengah keluarga saudara. Tetapi saudara, ayat 19 itu tidak begitu saja terucap kepada keluarga Sakeus. Ada peristiwa sebelumnya terjadi sehingga akhirnya keluarga Sakeus mengalami keselamatan. Ada hal yang dilakukan oleh Sakeus sebelumnya sehingga akhirnya keluarganya mengalami keselamatan. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada keluarga ini. Artinya apa saudara? Kalau kita rindu keluarga kita diselamatkan, mari kita belajar dari Sakeus. Bagaimana sehingga terjadi keluarganya diselamatkan? Bagaimana sehingga kalimat hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini diberikan kepada Sakeus? Kita akan lihat saudara, ada 3 alasan, sedikitnya 3 alasan sehingga akhirnya Yesus berkata kepada Sakeus, kepada keluarga Sakeus, bahwa hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Alasan yang pertama kita lihat ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek.
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, tadi dikatakan di ayat 2 bahwa Sakeus ini adalah kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Seorang kepala pemungut cukai, seorang yang kaya. Kepala pemungut cukai bisa dibilang, saudara, dia tidak peduli apa-apa kecuali uang, kecuali kekayaan. Kenapa begitu? Karena pemungut cukai pada waktu itu adalah orang yang mengabdi kepada penjajah untuk memeras bangsanya sebenarnya. Nah, tetapi seorang pemungut cukai, seorang yang kaya, ketika Yesus datang, kita melihat ayat 3, ia berusaha melihat Yesus, tapi ketika ada terhalang karena badannya pendek, ia berlari mendahului orang banyak, ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Jadi yang pertama kita lihat di sini, saudara, sebelum ayat 9, kalimat Yesus berkata bahwa rumah ini hari ini diselamatkan. Sebelumnya ada satu peristiwa di mana Sakeus rindu dan haus akan Tuhan. Kerinduan dan kehausannya akan Tuhan melampaui keterbatasannya. Dia badannya pendek, tapi dia berusaha lari. Bahkan kerinduan dan kehausannya akan Tuhan melampaui gengsinya, saudara. Seorang pemungut cukai, seorang kaya, tetapi dia kemudian manjat pohon. Orang kaya itu manjat pohon, kepala pemungut cukai itu manjat pohon, karena kerinduannya untuk melihat Yesus, saudara. Kerinduannya untuk melihat Yesus mengalahkan gengsinya, mengalahkan segala keterbatasannya. Itulah yang terjadi sehingga akhirnya ketika Yesus berada di rumahnya, Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini." Karena di rumah itu ada seorang pribadi yang bernama Sakeus, yang sampai di satu titik dia begitu rindu dan haus akan Tuhan. Dan itu yang menjadi alasan akhirnya keluarganya mengalami keselamatan. Saudara, mungkin ada yang berkata, "Saya sudah berusaha menginjili keluarga saya, tapi mereka tidak mau, mereka tidak tertarik, dan sebagainya." Sehaus apa saudara akan Tuhan? Seberapa dalam kehausan saudara akan Tuhan? Kalau saudara adalah orang yang begitu rindu dan haus akan Tuhan, lalu kemudian air kehidupan itu mengalir dalam kehidupan saudara, roh itu memenuhi kehidupan saudara, maka akhirnya air kehidupan itu juga akan mengalir kepada keluarga-keluarga kita. Orang-orang akan melihat kehausan kita, orang-orang akan melihat kerinduan kita akan Tuhan. Dan kemudian ketika rindu dan kehausan akan Tuhan mendalam dalam diri kita, itu akan mengubah hidup kita, saudara. Dan itu akan membuat apa yang mereka lihat di dalam diri kita, mereka juga tertarik untuk datang kepada Tuhan. Jadi saudara, untuk supaya keluarga-keluarga saudara diselamatkan, haus dan rindulah akan Tuhan. Karena bagaimana mereka tertarik dan rindu akan Tuhan kalau saudara sendiri yang sebagai orang yang sudah mengikut Tuhan, saudara tidak rindu akan Tuhan, saudara tidak haus akan Tuhan. Sakeus, kenapa ayat 9 Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini," karena Sakeus begitu rindu akan Tuhan. Kerinduan itu malah mengalahkan segala keterbatasannya. Kerinduan itu malah mengalahkan segala keegoisannya. Dan akhirnya keluarganya diselamatkan. Hari ini saudara, kalau saudara rindu keluarga saudara diselamatkan, rindu dan hauslah akan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Yesus sampai di tempat Sakeus manjat pohon itu, saudara, dia melihat ke atas dan dia lihat Sakeus. Dia berkata, "Sakeus, turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saat Sakeus mendengar itu, ia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, penekanannya adalah Sakeus menerima Yesus dengan sukacita di rumahnya. Orang yang tidak pernah memikiri orang lain, orang yang selama ini keuntungan yang dia kejar itu adalah materi, keuntungan, kekayaan dan sebagainya. Dia tidak peduli orang lain, siapapun dia tidak peduli. Bahkan bangsanya sendiri ikut dia tindas demi mendapatkan keuntungan. Tapi kali ini, kalau selama ini sukacitanya adalah materi, kekayaan, harta, uang dan sebagainya, tapi kali ini sukacitanya berubah.
Sukacitanya adalah ketika Yesus hadir di rumahnya. Dia bersukacita ketika Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Kalau selama ini mungkin dia hitung-hitungan, kalau kamu datang ke rumah nanti begini, nanti begitu, aku harus menyediakan lagi ini, menyediakan lagi itu, hitungan ekonominya mungkin begitu kuat. Tapi kali ini ketika Yesus berkata aku harus menumpang di rumahmu, dia menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, apa yang menjadi sukacita saudara? Jangan sampai perkara dunia ini menjadi sumber sukacita kita melampaui Yesus. Kalau Yesus yang menjadi sumber sukacita kita dalam hidup kita, saudara, itu akan terpancar kepada orang lain. Kalau Yesus yang menjadi sumber sukacita saudara di rumah saudara, di tengah keluarga saudara, sukacita itu akan terpancar kepada keluarga saudara, dan mereka yang belum diselamatkan akan tertarik, dan mereka juga akan rindu datang kepada Tuhan. Kalau sukacita itu ada dalam diri saudara, sukacita akan Yesus ada dalam diri saudara. Itu yang kedua, saudara. Lalu kemudian yang terakhir, kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Lihat saudara, ketika Yesus mau menumpang ke rumah Sakeus, ayat 7 dikatakan, maka semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, dan mereka berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi orang-orang marah, orang-orang bersungut-sungut saat Yesus mau datang ke rumah Sakeus. Kenapa? Karena Sakeus dicap, dan memang demikianlah adanya, bahwa dia adalah orang berdosa, penindas bangsa sendiri, pemungut cukai. Tetapi saudara, saat orang-orang bersungut-sungut, kali ini Sakeus berdiri dan dia berkata, setengah dari milikku, hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Selama ini yang dia kerjakan adalah menindas bangsanya. Apapun dia tidak peduli, yang penting dia dapat untung, yang penting dia kaya. Tapi kali ini setelah dia berjumpa dengan Yesus, ada perubahan hidup yang radikal, ada perubahan hidup yang total yang terjadi dalam dirinya, sehingga akhirnya kali ini perubahan itu nyata. Dia berkata, setengah milikku aku akan berikan kepada orang miskin, dan kalau ada selama ini yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Dan akhirnya Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Kenapa? Karena Sakeus mengalami perubahan hidup. Seberapa banyak orang, saudara, yang mengikut Tuhan, bahkan bertahun-tahun sudah berkarat untuk mengikut Tuhan, tapi tidak mengalami perubahan hidup. Sakeus begitu bertobat, langsung ada perubahan hidup secara radikal 180 derajat, sehingga waktu itu keluarganya diselamatkan. Kenapa seringkali keluarga kita sulit diselamatkan? Karena hidup kita tidak berubah, sehingga mereka berkata, begitunya mengikut Tuhan, kami tidak tertarik. Tapi kalau hidup kita berubah seperti Sakeus, keluarga-keluarga kita juga akan tertarik, dan mereka akan mengalami keselamatan. Puji Tuhan, saudara. Betapa indah renungan firman Tuhan hari ini. Hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara, segala aktivitas saudara. Tapi ketahuilah bahwa jauh lebih penting dari pencapaian apa yang saudara rindu capai, lebih penting dari kesuksesan dan sebagainya, lebih penting dari kekayaan, keselamatan keluarga saudara jauh lebih penting. Bagaimana supaya keluarga kita mengalami keselamatan saudara? Milikilah kerinduan akan Tuhan di dalam hidup kita, seperti Sakeus. Bagaimana supaya keluarga kita diselamatkan saudara? Jadikan Yesus menjadi sumber sukacita dalam kehidupan kita, supaya keluarga kita juga melihat dan mereka tertarik kepada Yesus. Dan kemudian yang ketiga, milikilah perubahan hidup, alami perubahan hidup, supaya keluarga kita juga melihat dan mereka akhirnya rindu datang kepada Tuhan. Mereka rindu untuk mengalami perubahan hidup. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, raih kesuksesan dalam hidup saudara, tapi pastikan keluarga saudara mengalami keselamatan dengan saudara memiliki kerinduan akan Tuhan, dengan saudara menjadikan Yesus sumber sukacita saudara, dan dengan saudara mengalami perubahan hidup di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa bersama, menaikkan doa-doa kita. Tetapi biarlah terlebih dahulu saudara jadikan perenungan firman Tuhan ini, buat komitmen untuk menjadikannya menjadi renungan saudara sepanjang hari ini, renungan firman Tuhan ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati saudara.
Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan kembali mendoakan setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar dikuatkan dan diteguhkan ketika kita berdoa bersama. Sehingga sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Siapapun mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang mengenal mereka satu persatu saat ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyentuh kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka, biar mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Mereka semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Biar setiap anak-anak-Mu semakin mengalami keindahan-Mu ketika mereka semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merupakan karyawan, berkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Campur tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu jadi berkat, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berhasil ya Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan kiranya yang mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka dalam bidang apapun mereka sedang bekerja ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang merupakan pebisnis atau mengusahakan satu usaha. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberkati sehingga usaha mereka akan berhasil ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun keadaan ini sulit, sekalipun situasi ini sulit, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam keadaan sulit sekalipun ya Tuhan. Itu sebabnya berkati setiap usaha dan bisnis pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bergerak. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati berlimpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan Tuhan juga mencukupkan dan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang adalah petani. Bapa yang baik, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka, apapun yang mereka sedang tanam dalam pertanian mereka, Tuhan kiranya memberkati dan menjadikannya berhasil. Biarlah dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap membela mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu yang adalah para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pedagang, berkati kehidupan mereka, berkati dagangan mereka. Tuhan juga yang campur tangan dalam semua kondisi yang harus mereka hadapi. Tuhan tetap membela anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang membela, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, tanggung jawab mereka. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan menjadikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit.
Hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi setiap tubuh yang sakit, sembuhkan, supaya anak-anak-Mu bisa beraktivitas, bisa bekerja. Tuhan, campur tangan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba berdoa, cabut segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan baik di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang membela setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Di dalam firman-Mu tercatat bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau sertai, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saat ini pun hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Engkau yang menyertai mereka dalam segala situasi kondisi mereka. Mereka mau melakukan yang terbaik, dan penyertaan Tuhan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, keluarga adalah penopang dalam kehidupan kami. Ketika keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bersuasana sorga bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, berkati suami, istri dan anak-anak, berkati orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, sepanjang hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam segala aktivitas mereka, dan penyertaan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus, jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami ya Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik, dan tetap semangat dengan semangat yang baru daripada Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara dan menjadikan segala usaha dan aktivitas saudara berhasil hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.